Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung aja ya. Kita mau kupas ide-ide praktis dari bukunya Richard Rumelt, The Crux. Khususnya nih, dari bab 20. Kita bakal fokus ke konsep sama alat-alat dari yang dia sebut strategi foundry. Semacam pendekatan gitu buat kelompok kalau lagi hadapi tantangan strategis yang rumit. Sumber kita ya kutipan dari bab itu sendiri. Jadi misi kita kali ini membekali Anda dengan cara mikir dan perangkat biar kerja strategi kelompok jadi lebih tajam. Biar nggak kejebak gitu kan, kayak groupthink atau rencana yang, ya, nggak fokus lah. Oke, kita mulai bedah ya. Penting nih dipahami dulu strategi foundry ini. Bukan kayak rapat perencanaan strategis biasa aja. Pendekatannya tuh challenge based, berbasis tantangan. Jadi intinya tuh nyari akar masalah sebenarnya, si crux-nya itu. Terus baru rancang serangkaian tindakan yang nyambung, yang koheren, buat ngatasin itu. Prosesnya biasanya pakai kelompok kecil yang fokus, kadang ada fasilitatornya juga. Dan yang penting banget, ada penundaan kesimpulan. Jadi digali dulu dalam, nggak buru-buru bikin rencana aja. Nah, ini mengingatkan saya ke dilema yang pernah diungkap Rumsfeld dulu ya. Gimana coba nyatuin ahli-ahli yang agendanya beda-beda biar strateginya jadi satu, koheren. Strategi Foundry ini kayaknya menawarkan kerangka buat jawab itu ya. Dan bab 20 ini, nah di sini ini menariknya. Dia kasih alat-alat spesifik. Betul, alat yang pertama itu penundaan kesimpulan dan pengungkapan keyakinan. Intinya, ya bukan cuma nunda solusi, tapi sadar kalau dinamika kelompok itu sering nutupin hal penting. Jadi, pakai masukan rahasia dulu, misalnya wawancara atau jawaban tertulis sebelum rapat, biar isu sebenarnya muncul tanpa terhalang politik kantor atau ego. Ini bisa bongkar asumsi yang mungkin nggak diomongin di forum terbuka. Oh, oke. Jadi kayak cara ngeluarin gajah dalam ruangan tanpa bikin heboh gitu ya. Tapi kalau asumsi tersembunyinya udah keluar, gimana cara nantang asumsi yang justru udah disepakati bareng? Kadang itu lebih susah kan? Nah, itu dia gunanya alat kedua. Berpikir ulang, thinking again, dan tim merah, red teams. Ini soal kita secara aktif nguji rencana kita sendiri. Mesti berani tanya, gimana kalau kita salah? Atau sengaja pakai sudut pandang kompetitor. Contohnya bagus tuh di Apple, waktu App Store awal-awal. Maunya kan bikin tertutup aja. Tapi ada tantangan internal kayak red teaming informal gitu yang dorong ke model terbuka. Jadinya revolusioner kan? Ini nunjukin pentingnya ada mekanisme buat beda pendapat. Semacam pasang rem internal ya, biar nggak kebablasan sama groupthink. Oke, asumsi udah diuji nih, terus langkah selanjutnya apa? Seringnya kan malah jadi banyak banget isu yang muncul, bingung prioritasnya. Strategis yang dapat diatasi, ASCS, ini bukan prioritas biasa loh. Ini soal secara tegas kita pilih beberapa aja tantangan penting yang benar-benar bisa kita pengaruhi dalam waktu dekat. Misalnya 18 bulan ke depan. Horizon waktu yang lebih pendek ini maksa kita fokus ke yang konkret dan mendesak. Isu-isu lain, ya udah singkirin dulu dari meja diskusi, biar nggak ganggu. Oke, memaksa fokus ya, saya suka itu. Tapi sering juga ada bias lain nih, ngerasa situasi kita ini unik, spesial, atau malah terlalu optimis. Gimana ngatasinnya? Disinilah alat keempat main, kelas referensi, reference classes. Buat lawan bias kita beda atau optimisme berlebihan itu, kita perlu lihat data. Gimana sih organisasi lain ngadepin situasi mirip di masa lalu? Ada studi klasik dari Rand Corporation soal estimasi biaya pabrik kimia. Itu nunjukin proyek hampir selalu bengkak biayanya kalau nggak pakai data pembanding dari proyek sejenis sebagai kelas referensi. Jadi, lihat data historis kasus lain yang relevan, itu bisa jadi istilahnya obat penawar buat optimisme yang nggak berdasar. Masuk akal, masuk akal. Jadi pakai data luar buat jaga ekspektasi tetap di bumi gitu ya. Nah, terakhir nih, strategi itu kan nggak statis ya. Dibuat sekali terus selesai gitu aja. Ya jelas enggak dong, makanya ada alat kelima, navigasi strategis, strategic navigation. Ini ngelihat strategi itu kayak perjalanan, dinamis. Alat ini dorong kita buat bikin asumsi-asumsi dasar strategi kita itu jadi eksplisit, ditulis jelas gitu, terus secara rutin dicek, masih valid nggak asumsinya seiring waktu dan implementasi jalan. Kalau ada asumsi kunci yang ternyata meleset, nah kita bisa cepet koreksi arah, nggak nunggu sampai gagal dulu. Pernah nggak Anda merasa rapat strategi di kantor itu mirip dilema Rumsfeld tadi? Banyak orang pinter, tapi kok arahnya nggak jelas ya? Atau nggak nyambung satu sama lain? Nah, alat-alat dari strategi Foundry ini tujuannya persis buat mecahin kebuntuan kayak gitu.
Coba deh, Anda bayangin sejenak. Gimana kalau di diskusi tim Anda berikutnya, Anda coba pakai satu aja alat ini. Misalnya, sengaja pakai berpikir ulang buat nentang asumsi yang dominan. Atau cari kelas referensi buat situasi yang lagi dihadapi. Kira-kira perubahan apa ya yang mungkin terjadi? Jadi intinya apa nih dari semua ini? Alat-alat strategi Foundry ini nawarin cara yang praktis dan disiplin juga buat kelompok biar nggak cuma bikin perencanaan di permukaan aja atau sekedar nentuin target angka. Ini bukan soal nyari formula ajaib, tapi lebih ke proses mikir yang terstruktur buat gali wawasan strategis yang dalam, terus ngerancang tindakan nyata yang koheren buat jawab tantangan intinya. Oke, sebagai penutup nih, satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Rumelt itu menekankan kalau kualitas kerja strategi seringkali dibatasi sama kejujuran dan integritas orang-orang di dalamnya. Jadi, di luar semua alat dan teknik tadi, seberapa besar sih keberanian sebuah kelompok buat ngadepin kenyataan pahit, kayak kasus saklar starter General Motors yang fatal itu, yang lama banget baru diakui. Nah, keberanian itu pada akhirnya nentuin sukses nggaknya strategi mereka. Coba direnungkan.